Kesini tadi naik apa? Jadi naik motor. Pesawat ya? Tidak. Boleh dong kamu ceritain keseharian kamu sama sekarang kesibukannya ngapain gitu sama kenangan tipis-tipis. Oke, kalau masalah nanti ibadah kita ya, namanya dia masih masa aspek lembaga sih. Paling kalau sehari-hari biasa sih kayak baju olahraga, terus cuci baju, kerja dan lain-lain. Pernah datang ke event di eventnya temennya aku, jadi cuma sekali. Oh, tipis bukannya kayak habis lulus dulu ya? Kamu udah pernah lakukan? Jadi aku hari ini aku mau membantu kamu buat kayak misalnya kamu ada problem sedikit nanti aku bisa bantu buat buka jalan lah ya. Terus apa ya? Kalau misalnya ada kerahasiaannya emang kamu nggak mau di apa ya? Nggak mau dikulik itu aku bakal kunci rahasia. Oke, kita langsung masuk ya. Hari ini kamu kayak ada masalah apa gitu nggak? Kalau hari ini biasa aja. Hari ini senang ya? Hari ini senang. Oke. Kalau yang kayak misalnya buat kamu tuh kayak kepikiran gitu apa? Kalau baru-baru ini aku lagi kepikiran tentang kan ini aku udah mau masuk kuliah ya. Aku ambil jurusan sastra Indonesia. Aku lagi bingung besok tuh kerjanya tuh jadi apa gitu dan dari situ. Kenapa kamu mikir itu? Karena kan biasa orang-orang kayak lain kan ya. Kamu masuk jurusan apa? Kalau nggak kayak teman ibu terus aku bilang sastra Indonesia kan lu ada mana sastra Indonesia, kenapa nggak sastra Inggris, nggak Inggris jadi gitu. Itu yang membuat kamu tuh kayak bikin kamu tuh pressure gitu ya? Ya betul. Terus belum dicoba. Tapi karena adanya kayak gitu tuh, kapan kamu tuh ngerasa kayak nggak yakin sama diri kamu sendiri tuh dari kapan? Dari sebenarnya pas aku ambil sesuatu juga aku sadar ya aku harus stay down. Pas itu berarti mulai dari setelah kelima kalau ada kayak nanya gitu loh. Saking banyaknya orang yang nanya dan karena ya ekspresi itu kalau aku bilang sudah terus berubah gitu loh. Terus Iya, karena ya orang-orang pada tanya, terus tanya tuh kayak rasanya kayak nggak enak kan dirinya kayak gitu sih, apa aku salah gitu loh. Padahal kan kita nggak salah ya, emang rezekinya di situ gitu loh. Berarti karena kayak gitu tuh kamu tuh jadi kayak underrated sama karena belum dicobain jadi belum tahu juga ya. Terus kayak jadi kayak kok gini apa gitu ya gitu ya. ya betul. Kenapa aku nggak pilih ini sih? Kenapa aku malah pilih ini gitu ya? Tapi kalau misalnya gimana cara kamu ngadepin situasi itu gimana? Kalau sama orang yang langsung gimana? Sama orang yang langsung juga sama diri kamu sendiri juga. Kalau sama orang yang langsung sih ya paling gitu ya senyum lah ya. Itu gimana lagi ya udah keterima ya kan. Terus nanti kalau misalkan sama diri sendiri ya itu yang paling sulit sih. Betul. Kayak aku tuh udah ada pilihan kayak belum dicoba. Iya, Terus kan sekarang kan semua jurusan bisa jadi apa aja gitu. Kalau kita niat sudah ada cuma terus kepikiran gitu. Tapi ada nggak sih orang yang kayak satu orang nih yang buat kamu tuh ngerasa nggak nyaman gitu kayak sekeliling kamu, misalnya teman dekat kamu tuh kayak ngerasa kok kamu ngambil itu sih, atau misalnya mas kamu atau siapa gitu yang kayak menekan gitu loh, ada nggak? Ada. Oh Ada masih sebenarnya. Sebenarnya sih kan malah aku tuh sama dia loh. Ini respon dia yang paling nggak mengenakan. itu kayak di atas sama di bawah Di atas. oh sepupu. Iya. Terus kayak cerita panjang lebar ya. Ternyata kayak responnya bener banget. Oh gitu. Istilah itu aku nggak mau cerita yang terlalu lebar gitu loh. Kayak ditanya ini ya cuma jawab. Kadang sama yang paling deket tuh kayak nggak enak, nggak mesti karena deket juga ya, jadi dia tuh ngeluapin
nggak enaknya tuh kayak over, ya kan? Iya, betul banget gitu. Tapi karena adanya orang-orang itu kayak mikir kamu tuh kayak ih kok itu sih kok gitu tuh gitu. Terus kamu ada nggak sih rasa-rasa kayak kamu tuh ngebandingin diri kamu sama orang lain gitu? Pastinya ada, apalagi pembantu aku itu benar-benar ada yang di sini, terus ada yang di sini ke di sini gitu maksudnya sering gitu. Cuma kan jadi orang tua sih nggak terlalu yang banding-bandingin gitu loh, kayak udah aja. Tapi kayaknya kalau misalnya orang yang kita ngebandingin pun logat mereka tuh kayak ih Iya sih, udah keberatan. Ya sama ngomong aja, Iya, iya. rasa gitu. tapi sama aman kan. Terus jadi ini tuh kamu tuh kayak ini loh, kayak kita tuh lagi bahas kayak kamu ngeliatin kayak kurang gitu tuh, itu tuh ternyata tuh namanya self doubt. Jadi aku nanti kedepannya bakal bilang kalau misalnya posisi ini tuh namanya self doubt gitu ya. Oke. Kita tadi sampai bagaimana self doubt itu mempengaruhi keputusan dan perilaku kamu selama ini gitu loh. Setelah kamu keterima di sastra Indonesia gitu, terus kamu tuh kalau misalnya dari keputusan tuh kamu jadi kayak ini enggak ya gitu enggak? Ya, jadi kan dulu Banget gitu. Itu rasanya berapa tuh? Kamu boleh tahu? masih lucu sih, karena masih ada pesan sedikit gitu lah, kayak bisa lah bisa. Kayak banyak ada teman-teman gitu ya. Kayak gimana tuh contohnya? Contoh ya, aduh, aku sih belum terlalu mengenal ya. Maksudnya kayak aku kan pernah dengan makanya mau dijuruskan ke tiga jurusan gitu lah. Jadi aku bisa ngomong, aku sudah berlaku, bagaimana ya? Akhirnya malah salah ambil. Berarti itu pilihan keberapa sih? Ya bukan mak, aku cuma itu. Oh, kalau oh enggak ada. Karena kan SNB guru aku bilang kayak kalau kamu udah yang ini udah kerja karena kemungkinan udah besar. Oh iya. Jadi nggak party antara pilihan pertama sama yang kedua gitu ya? Kayak tugas tuh kayaknya kalau ini pilihan kayak gini. Tapi karena adanya self doubt itu tuh kamu sampai ngerasa stres atau cemas yang berlebih nggak? Kayak sampai misalnya kalau misalnya motoran gitu sampai kepikiran gitu atau apa gitu? Cuma kalau malam-malam iya. malam-malam mau tidur terus kalau kan ada kata-kata apa juga Aduh gitu. ya betul. Tapi kalau misalnya karena self doubt itu gitu, kamu kalau misalnya ketemu orang-orang lagi orang yang baru gitu loh, kayak misalnya tanya lagi itu pasti kan bosan ya. Itu mempengaruhi kayak kamu tuh jawabnya jadi males gitu kan? Iya. Oh iya. Ya banget. Biasanya siapa sih yang tanya kayak gitu kayak kamu gimana gitu? yang pasti sih teman-teman sekolah Iya. ya dalam terus saudara-saudara sih apalagi pas lebaran kan. Oh iya. Setiap masuk kamu lagi di mana setiap masuk biasanya jawab sama masku. Oh iya. Oh berarti ada tamengnya itu. Berarti mamaku udah mulai ya. Tapi kalau kamu cerita yang kayak gini tuh selain yang seperti kamu tadi ada nggak teman-teman kamu yang kayak Revi gitu atau siapa? Nah, yang bisa kamu lakuin buat ngatasin self doubt ini apa? Kalau aku sih baru-baru ini coba riset ya ada dari penjualan diri ya terus kayak bagi diri apa sih apa aja yang bisa pekerjaan cuma masih belum karena aku tuh misalnya
mungkin kalau lagunya nanti itu bisa mengatasi sedikit buat pikiran. Aku kan yakin kan. Gimana ya? 6/10. Jangan kurang 9. Oh iya, 10 harusnya. Masih belum lalu. Udah ada 6 bulan. Masih nyari jalan juga kan ya. Maksudnya belum masuk gitu udah dan prospek kerja gitu loh. Karena apa yang gitu ya, lalu ya bisa mungkin gitu loh. Ya, terjun lah ya. Terus itu kan cara kamu mengatasi self itu ya. Terus kalau misalnya strategi buat kamu meningkatkan percaya diri kamu dengan jurusan yang kamu pilih dan kamu tuh buktiin ke semua orang kalau aku tuh bisa loh kayak gini, aku tuh bisa itu strategi gimana? Kalau aku sih ya udah mulai di sini berapa. Aku mau sekolah kuliah dulu karena aku kan dulu kan anak musik. Ya. Aku lebih mau fokus kuliah dulu ya. Biar biasanya kalau udah semester berapa gitu kalau memang udah alurnya udah pas gitu belajar bahasa asing Keren ya, plan yang bagus itu. Tapi emang sih kalau misalnya main organisasi, sebenarnya main organisasi di awal tuh enak gitu. Tapi karena kamu udah bosan dari SMA ini itu terus jadinya kayak ya udah nggak apa-apa deh, lihat dulu gitu. Gimana kamu tuh bisa dapet dukungan kalau kamu tuh bisa gitu, dukungan dari siapa sih yang buat kamu tuh kayak aku tuh pasti bisa nih kayak gini itu malah dukungan dari orang-orang yang udah suka sama kayak orang-orang yang gimana ya kayak melihat rendah gitu ya. Benar gitu loh, kayak pasti aku udah bisa gitu loh. Jadi membuat semangat gitu loh. Jadi ada segi positif dari hidupnya sih. Unik sih ini kayak misalnya kan orang kayak ibu dari ibuku gak ini gue, tapi ini tuh kayak ya orang-orang yang melihat kamu tuh remeh tapi ya sebenarnya nggak remeh, sebenarnya itu berlian mungkin. Oke. Jadi kan aku sendiri enjoy gitu kan ya Terus harapan kamu apa sih buat merubah ini self ini gimana? harapan aku sih sebenarnya depannya stand-up ini kan bikin aku lebih gede ya. Iya, benar-benar. Depannya ya lebih mampu lagi, lebih pede, lebih benar-benar dilakuin dari situ. Selain itu, Apa lagi ya? ya tinggal jawabnya. Udah sih kayak gitu aja. Terus terakhir. Langkah apa yang pengen kamu ambil untuk mencapai tujuan? Tujuan kamu apa dan langkahnya di mana? Yang dekat dulu deh. Kalau misalkan tujuanku kan mau ambil ilmu yang aku nanti jelas jadi ya aku apa namanya ya yang pelajari maksudnya apa aja sih apa aja tapi ya aku fokus dulu sih Fokus dulu aja lah ya. Melihat nanti kayak mau gimana, ya lihat dulu yang nanti di depan apa, nanti kita baru ambil gitu ya. Ini kan aku kan butuh ini ya, butuh 2 cara sebenarnya ya Pak. Kamu sama teman kamu yang dekat sama kamu gitu loh. Jadi aku minta POV kamu sama POV temen aku. Nah, kamu ada nggak teman rekomendasi yang buat nanti video ajarin? Oh oke, siap. Jadi kesimpulannya dari ini adalah kamu tuh kayak yang merasa kayak orang-orang yang remehin jurusan kamu tuh sebenarnya kamu juga ke distract gitu, tapi dengan adanya distract itu kamu tuh malah semangat